Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah mengizinkan kami melewati hari-hari. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami dalam suka duka hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada di hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami mau terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami untuk mengarahkan hidup kami seturut maunya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami bisa menjalani hari. Kami mohon bimbingan Tuhan untuk kami boleh menjalani hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita mau belajar tentang doa. Ya. Saya percaya kita semua sudah mengerti apa itu doa. Mungkin tahu ya. Tapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku dalam berdoa? Sudah Pak Pendeta. Saya sudah 5 kali sehari berdoa. Pertama bangun pagi, yang kedua makan pagi, yang ketiga makan siang, yang keempat makan malam, yang kelima mau tidur. 5 kali saya berdoa Pak. Kadang-kadang 6 kali kalau ada masalah. Itu yang sering kali kita lakukan. Saya tidak sedang mempermasalahkan berapa kali Bapak Ibu berdoa, tetapi boleh jadi bahan perenungan kita. Orang Kristen itu bebas datang kepada Tuhan kapan saja. Ya. Bentar, saya akan coba membuka Alkitab saya. Alkitab suara saya maksudnya. Orang Kristen datang kepada Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, kapan saja dia bisa datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita hari-hari ini dalam keberuntungan, dalam suatu situasi yang sangat membuat kita lebih mudah. Karena kita kapan saja bisa datang kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Jadi kapan saja kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kapan saja. Tuhan tidak menentukan harus pagi hari, harus siang hari, harus malam hari, harus jam segini, harus jam segini. Tidak. Tuhan membebaskan kepada kita kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan untuk menyampaikan isi hati kita, untuk menyampaikan pertanyaan kita, untuk menyampaikan pergumulan kita, untuk bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Lalu apa prinsip-prinsip berdoa? Ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-8 itu jelas ada beberapa prinsip dalam berdoa. Yang pertama, prinsip berdoa itu jangan bertujuan untuk dibilang rohani. Jangan tujuanmu berdoa atau tujuan saya berdoa supaya kamu dan saya dibilang rohani. Ya. Supaya kita dibilang rohani, kita berdoa supaya orang lihat. Ya. Kita berdoa di tempat umum supaya orang melihat. Ya. Atau kadang kita mengatakan, oh aku lagi berdoa, memberitahu dengan orang supaya tujuannya, oh dia ini orang rohani ya, dia suka berdoa. Nggak gitu prinsipnya. Jangan supaya kita dibilang rohani tujuan kita berdoa. Supaya kita dibilang orang yang baik, supaya kita dibilang orang yang rajin berdoa. Bukan itu tujuan berdoa. Jangan sampai kita ada di titik itu. Ya. Mari kita bersama-sama belajar untuk tidak memiliki tujuan berdoa supaya dibilang rohani. Berdoa di depan-depan zaman-zaman dulu ya, di orang-orang Yahudi itu di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan, supaya dilihat orang, supaya dibilang rohani. Itu tujuan mereka berdoa, mendapat status predikat rohani, seorang rohaniwan, seorang yang hidupnya baik. Itu tujuan berdoa yang salah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Janganlah engkau berdoa di pinggir dengan berteriak ya, supaya dilihat orang intinya, supaya diketahui orang. Jangan. Tuhan tidak mau kita berdoa supaya diketahui orang, supaya dilihat orang, supaya dibilang rohani. Tidak, bukan itu tujuan berdoa. Jangan kita punya prinsip pertama itu. Jangan kita membiarkan diri kita supaya dibilang rohani, supaya dibilang baik, supaya dilihat orang, supaya dapat pujian kita berdoa. No, bukan itu tujuannya. Itu prinsip pertama yang kita pelajari. Prinsip kedua, doa itu adalah komunikasi
personal kita dengan Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita mengambil tempat yang tertutup, yang tidak dilihat orang. Ini kontras banget ya dengan yang pertama tadi, yang tidak diketahui orang. Orang tidak perlu tahu kita sedang berdoa. Orang tidak perlu tahu kita sedang melakukan apa. Kalau berdoa, masuklah kamar, tutup kamarmu, supaya orang tidak lihat, supaya komunikasimu dari dirimu kepada Tuhan makin maksimal. Dalam ketenangan, ya, dalam waktu yang ada, ambil waktu tenang berdoa dengan Tuhan di tempat yang tenang kalau perlu. Memang Tuhan tidak menentukan tempat juga, tapi supaya tidak perlu dilihat orang, ambil tempat yang tertutup. Ya. Kalaupun tidak tertutup, terbuka mungkin, tapi jangan sampai dilihat orang Anda sedang berdoa atau saya sedang berdoa. Poinnya, jangan sampai tujuanmu berdoa jangan dilihat orang. Ambillah tempat atau lokasi atau situasi supaya tak terlihat. Itu poinnya. Karena kalau terlihat pasti ada motivasi lain tersembunyi di situ supaya dibilang baik, rohani dan sebagainya tadi. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga juga penting ini. Prinsipnya jangan ke dalam berdoa itu jangan bertele-tele. Jangan Bapak Ibu dan saya berpikir dengan kita banyak berkata-kata, panjang-panjang berkata-kata, Tuhan menjawab doa kita. Tidak gitu. Tuhan menjawab doa kita karena Dia memang mau menjawab. Karena Dia mengasihi kita. Jawaban doa ada 3 ya. Ya, tunggu atau tidak. Dia jawab tergantung kedaulatannya, tergantung kasih apa yang Dia mau, bukan yang kita mau. Doa tidak pernah mampu merubah kehendak Tuhan, tapi doa adalah mensinkronkan kehendakmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh jangan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi kehendak Tuhan yang tetap dominan, tetap menguasai. Itu doa. Jadi bukan dengan kata-kata panjang, kata-kata yang panjang-panjang ya, supaya Tuhan menjawab ya, atau Tuhan mau mengabulkan. Tidak gitu. Pengabulan doa karena memang Dia mau mengabulkannya. Yang pertama, karena memang itu sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, karena memang Dia mengasihi kita. Tapi soal mengasihi ini bukan berarti tidak dijawab, berarti tidak dikasih, tidak gitu ya. Poinnya itu adalah kalau dijawab, dikabulkan, berarti emang Dia mau mengabulkan. Kalaupun yang kedua, karena Dia yang berdaulat. Dia mau menjawab itu. Bukan karena kita yang mengajukan. Kita hanya bisa mengajukan proposal. Masalah memberi atau tidak itu urusan Tuhan. Bukan karena kata-kata yang panjang, kata-kata yang bagus. Jadi doalah apa adanya. Suatu ketika ada seorang anak kecil ya, yang mungkin belum banyak paham, belum banyak mengerti tentang bagaimana cara berdoa. Yang dia tahu adalah bagaimana dia berdoa makan. Tuhan, berkatilah makanan ini supaya kami bisa sehat, kuat untuk boleh menikmatinya. Suatu ketika dia akan diterkam, itu sebuah ilustrasi ya, akan diterkam oleh binatang buas. Dia berdoanya seperti itu, dan binatang buas itu tidak jadi memakan dia. Itu karena memang Tuhan mau mengabulkannya. Karena Tuhan berdaulat, bukan karena doanya juga. Jadi poinnya, Tuhan menjawab bukan karena doamu, bukan karena bagusnya kata-katamu, bukan karena indahnya kata-katamu, panjangnya kata-katamu, bukan itu. Tetapi memang karena Tuhan mau menjawabnya. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, doamu berarti. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa bukan supaya dibilang rohani, bukan supaya dibilang baik, bukan supaya dibilang saleh, bukan supaya mendapat pujian. Berdoalah di tempat yang tepat. Tidak perlu ditunjukkan ke orang, tidak perlu pamer-pamer. Aku lagi berdoa, tidak perlu. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak usah bertele-tele. Bukan karena itu jawaban Tuhan. Bukan karena kau pandai berkata-kata Tuhan menjawab doa, bukan. Tapi memang karena Tuhan berdaulat dalam kehendaknya, ingin menjawab doamu sesuai dengan apa yang kau naikkan. Berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita belajar prinsip doa yang benar supaya kita tidak salah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Ajari kami sungguh mengerti tentang prinsip berdoa dalam iman kami. Berdoa, terus kami belajar
tidak salah mengerti tentang konsep doa dalam iman Kristen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami supaya tidak dibilang baik, supaya tidak dibilang saleh, tujuannya supaya benar, ambil waktu yang tepat, tempat yang tepat, tidak perlu pamer-pamer berdoa. Ajari kami Tuhan, dan tidak juga bertele-tele, tidak panjang-panjang supaya dibilang bagus kata-katanya. Tidak Tuhan, ajari kami untuk memiliki konsep yang benar tentang doa, karena doa itu adalah komunikasi kami dengan Tuhan. Dan bagaimana jika kami menaikkan permohonan bukan karena kehendak kami yang terjawab, tapi emang kehendak kami sesuai atau tunduk pada kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, lanjutkan aktivitasmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.